Jendela Haunan, tempat di mana dunia dilihat dari dua arah. Kita melihat dunia melalui jendela Haunan, dan Haunan juga ngintip balik ke dunia kita. Oke, sahabat-sahabat jendela Haunan, kali ini gue masih ditemenin sohib gue, rekan gue, partner setia kita semua ya. Apa kabar bro? Gimana kabar hari ini? Ya. Baik, sehat ya? Alhamdulillah ya, masih ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya, lanjut ya, ngobrol-ngobrol sedikit ya. Ini gue jadi yang ditanya sekarang nih. Gantian nih, kalau sebelumnya lu nanya, sekarang gue pengen nanya. Ya, oke. Ya, langsung aja nih. Ngomong-ngomong, gue penasaran nih bro. Lu selama ini sebelum-sebelumnya sering mendengungkan kata-kata integritas. Integritas ya, bahasa-bahasa orang intelek gitu ya. Sobat keren gue ya. Ya kalau gue sendiri dengar kata integritas itu dari para pejabat tuh di dunia politik. Apa itu gitu? Ternyata integritas itu katanya kan identik dengan kejujuran ya. Dan ternyata luasnya itu nggak sebatas kejujuran, tapi ya disiplin, jujur, berani, bertanggung jawab, tidak menggunakan kekuasaan atau amanah dengan sewenang-wenang gitu kan. Ya intinya konsistensi antara perkataan perbuatan. Nah, gue penasaran nih bro, ngomong-ngomong, kalau menurut lu ya, mungkin lu yang sedikit banyak lebih paham, apa sih itu integritas? Kan tadi integritas juga berhubungan dengan amanah gitu. Iya. Boleh dijelasin nih bro? Gimana? Jangan bilang gue orang yang lebih paham. Ya artinya mah gini aja, maksudnya ini kan pandangan gue sih ya. Kenapa sih gue bilang amanah itu adalah integritas? Gitu. Karena kan kita mengenal amanah itu kan janji ya. Oke. Sedangkan integritas itu adalah bukti daripada janji itu. Oke. Jadi kalau gue sedikit buat kesimpulan kecil lah. Jadi amanah itu kan merupakan tanggung jawab gitu ya. Secara definitifnya tanggung jawab yang dititipkan kepada seseorang, ya kan, baik berupa kepercayaan, terus berupa tugas maupun yang paling kecil mungkin rahasia gitu. Sedangkan integritas sendiri itu adalah tentang konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan gitu bro. Jadi kalau seseorang itu memegang amanah yang benar, terus dia nggak hianat, kalau menurut gue sih gitu ya, tanpa ada manipulatif di dalamnya, ya dia sedang membuktikan tentang integritas terhadap integritas dari amanah itu sendiri. Kalau menurut gue. Sehingga kayak gini, tanpa amanah lah ya, tanpa amanah integritas itu ya cuma wacana akhirnya. Oke, cuma teori aja cuma gitu teori ya. aja. Kenapa gue bisa bilang begitu gini? Bisa aja seseorang itu ngomong soal kejujuran, ya kan? Betul. Tapi ketika dikasih kepercayaan atau dikasih amanah gitu kan, mungkin berupa uang, posisi jabatan, atau diberikan rahasia keputusan penting, justru dia gagal. Gitu kan, dalam memegang amanah itu. Nah, maka itu artinya integritas dia itu runtuh. Runtuh karena godaan-godaan tadi. Iya, jadi integritas itu ya merupakan apa ya, ujian lapangan dari amanah. Kalau yang menurut ya apa yang gue pikirin lah. Karena gue punya analogi sederhana gini. Kita berandai-andai lah ya, atau kita buat perumpamaan. Integritas itu ibaratnya bingkai. Oh gitu. Iya. Bingkai ya. Bingkai. Lo tau kan bingkai? Oke. Ya. Frame. Kalau bahasa Inggris frame. In English frame. Sedangkan amanah itu kan isi frame-nya gitu tuh. Ya, isi di dalamnya. Jadi coba deh bayangin. Kalau integritas itu kayak sebuah wadah, ya kan? Kalau kosong, coba. Berarti wadah itu nggak berisi. Nggak berisi, kan cuman kelihatan luarnya doang. Nah, maka perlu amanah di dalamnya. Gitu. Nah, amanah itu adalah apa yang kita taruh di dalam wadah itu. Oke, menarik nih. Iya, makanya kan antara integritas dengan amanah itu adalah satu paket. Satu paket ya? Satu paket dong. Kenapa gue bilang satu paket gini? Karena di banyak tradisi lah ya. Mungkin bukan cuma di Islam ya, tapi gue ingin ngambil sampel lah tentang tradisi yang termasuk dalam Islam itu.
amanah itu kan indikator yang paling nyata dari integritas seseorang. Gua kasih contoh yang paling real lah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan ya. Allahumma sholli ala. Dikenal di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu kan sebagai alamin, orang yang dipercaya. Ya. Jadi kan kepercayaan itu kan bisa disimpulkan oleh masyarakat Mekah pada waktu itu atau diberikan kepada Muhammad SAW itu karena memang integritas hidupnya gitu tuh yang senantiasa menjaga amanah gitu. Sebegitu berintegritas Nabi Muhammad ya, sampai-sampai orang kalangannya Muslim sendiri sama yang non Muslim juga memberikan geral mengakui keaminannya ya. Iya gitu. Ya, makanya kan ya. itulah kerennya. Ya. Contohnya gitulah, kerennya contoh yang ada di Islam. Keren, jelas nih. Nah, terus gini bro, menurut lo nih ya, apa sih tantangan terbesar yang membuat orang tuh sulit menjaga amanah tuh ya? Terutama ketika integritasnya tuh diuji. Tantangan terbesar. Artinya pengaruh ya. Kenapa orang sulit menjaga amanah? Tantangannya apa sih? Kendalanya apa gitu? Kalau menurut gua nih, pertama barangkali adanya benturan antara nilai si amanah tersebut dengan kepentingan. Waduh, benturan, jangan benturin. Benturan apa gesekan? Ya kan kita gini bro, kita sering kadang gitu ya, kadang dihadapkan dengan pilihan dikasih amanah tapi rugi nih. Oh gitu. Ya kan? Berarti menimbang untung rugi. Iya dong. Gitu. Tadi gue bilang antara nilai dengan kepentingan itu ya. Atau kita langgar amanah tapi untung. Ya kan? Ya. Nah ini kan godaan yang menurut gue ya salah satu godaan yang paling sering hadir saat integritas itu diuji. Oh, jadi integritas itu bakal diuji juga ya? Nah, yang kedua, bisa jadi ujian integritas itu hadir karena tekanan dari orang yang berpengaruh. Oh gitu. Iya, tadi yang dari luar eksternal kita gitu kan. Contoh misalnya, ya ini mohon maaf gitu ya, atasan, ya kan, terus senior. Bawahan nggak? Ya bisa jadi lah, ya kan. Belum lagi mungkin pengaruh keluarga, bahkan mungkin pengaruh pasangan kita, ya kan. Nah, yang artinya mereka itu bisa jadi pihak yang menekan kita gitu untuk belok dari sesuatu yang benar. Gitu dalam ujian integritas itu sendiri gitu tuh. Jadi ya kalau menurut gua sih ini nggak bisa dilepaskan gitu ya. Jadi kan tinggal bagaimana mengkondisikan orang-orang tadi lah gitu menurut gua. Ketika kita memang dalam fase ujian integritas. Nah, selain itu juga ada kesempatan. Kesempatan apa tuh? Dan kesempatan untuk melanggar integritas itu sendiri. Berarti bisa dilanggar ya? Iya, gitu kan. Jadi kan ujian yang paling nyata itu kalau menurut gue nih ya. Ujian yang paling nyata itu adalah pada saat kita nggak ada yang ngawasin. Nah, betul itu. Itu umum ya kayak gitu ya? Iya dong. Coba deh, dalam posisi apapun lah ya. Ya sebelum kita mungkin mengenal norma dan memahami benar tentang nilai-nilai norma agama gitu kan ya. Pasti ujian yang paling nyata itu ya ketika kita sendiri. Gitu tuh. Betul. Karena apa ya sebutnya kalau menurut gua? Ya kita kadang nih kalau dunia pekerjaan lah gitu ya. Kita kadang-kadang bisa ya mohon maaf gitu, suka nyolong-nyolong kecil kalau nggak ada pengawas ya kan. Iya, terus kadang-kadang juga bisa ngebuat laporan yang mengada-ngada atau ngebohongin laporan gitu kan. Terus sering juga mungkin bisa menunda tanggung jawab. Betul. Gitu. Iya, maka kan amanah di dalam integritas itu kan jadi pilihan pribadi gitu. Bukan sebatas tentang formalitas belaka kalau menurut gua. Tapi bener aja, jadi kebanyakan orang dia mau kerja bener ketika diawasin sama bosnya, gitu ya? Iya. Belum lagi gini, yang salah satu lagi yang apa namanya sebutnya? Penguji ya, ujian dalam integritas itu. Konflik antara hubungan dan perasaan. Perasaan. Kan ada dong orang yang nerima kerjaan, nerima kepercayaan orang, dasarnya nggak enak. Iya. Karena nggak keenakan ya. Iya, maksudnya bukan nggak keenakan. Karena orangnya kan nggak enakan gitu kan ya. Kita tolak malu gitu kan. Ditolak ya kadang-kadang
ngegerutu sendiri gitu kan ya. Kan jadi gini, ya sulit ngejaga amanah itu kadang-kadang di situ. Jadinya dilema ya. Dilema jadi ya. ngerasa serba salah gitu. Kalau menurut gua kenapa sih ya apalagi untuk menghindari tantangan itu kenapa sih kita nggak jujur aja gitu tuh ya kan? Daripada kita bahasanya apa ya? Ditutupin akhirnya cuman menciptakan damai sesaat, apalagi damai itu cuman sebelah pihak. Akhirnya banyak sandiwara ya. Banyak sandiwara kalau menurut gua gitu. Dengan keterpaksaan timbulnya kan gitu ya. Dan yang nggak kalah penting kalau menurut gua ya tekanan waktu. Tekanan waktu. Dan situasi yang mendesak. Ya kan? Banyak orang yang berani mengorbankan amanah dan integritasnya itu karena sesuatu yang mendesak atau ada tekanan waktu gitu. Di luar kepentingan yang lain gitu ya. Karena waktu berarti waktunya sedikit, dia diburu-buru waktu apa gimana tuh? Ya artinya gini, kadang mungkin gini. Dikejar deadline. Contoh nih kamu saya kasih kepercayaan, ya kan? Tapi selesaiin dalam 1 hari. Padahal untuk menyelesaikan persoalan itu gitu ya. Dia berdasarkan hitung-hitungan dia lah misalnya gitu. Ini harus butuh waktu misalnya paling enggak 1 minggu. 1 minggu. Ya kan? Ya. Akhirnya integritas itu bisa jadi akan runtuh ketika dihadapkan dengan tekanan waktu. Karena kan nanti yang terlihat itu kan hasilnya, gitu tuh. Hasil daripada kerjanya, hasil daripada kinerjanya. Nah, ketika orang dihadapkan dalam posisi yang mendesak seperti ini, biasanya kan yang muncul itu apa tentang apa ya? Emosi, kadang-kadang dia kesal sendiri, ya kan? Terus kadang-kadang pikirannya itu jadi apa ya? Buntu gitu kan. Iya. Kalau udah emosi orang bisa shortcut, bisa timbul manipulasi ya gitu ya. Akhirnya kan orang berpikirnya cuma bagaimana mencari pintu kompromi. Gimana saya bisa selesaikan dengan cepat ya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan daripada integritas itu sendiri gitu, amanah yang diberikan kalau menurut gua sih gitu. Oke, menarik ya. Penjelasannya sangat komprehensif ya. Lah, ini kan ya berdasarkan apa yang gua pikirin aja sih. Ya gue bilang daya pikir gue aja sih, tapi bukan berarti gue sok si paling pemikir sih. Masuk akal sih, masuk akal. Dan juga jangan lupa masuk kantong. Masuk kantong ya. Uang dong kalau gitu. Oke. Nah, terus bro, integritas itu hanya relevan di dunia profesional aja gitu ya? Atau juga penting nih di hubungan personal, ya baik itu di hubungan pertemanan, di lingkungan, di keluarga. Mungkin lu bisa ngasih contoh-contohnya bro? Nah, integritas, apakah cuma relevannya di dunia profesional aja, atau juga relevan di hubungan personal nih? Hubungan personal dalam artian hubungan pertemanan, keluarga. Kalau profesional berarti kerjaan ya? Ya, kurang lebih pekerjaan lah. Bisnis lah gitu ya kan ya. Ya kalau menurut gue sih gini, integritas itu bukan cuma relevan di apa ya namanya hubungan profesional ya. Justru fondasinya gitu ya. Fondasi integritas itu dibangun dari personal dulu. Baru nanti akhirnya ke profesional. Keorganisasian lah, ke profesional ya. Ya, artinya kan dibangun individu dulu, pribadinya dulu. Contoh gini, gue mulai dari strata kita sebagai anak. Ya kan? Kan ya mungkin ini konteks keluarga ya. Konteks keluarga lah, kita sebagai anak gitu ya. Karena gini, sedari kecil ini kita sebenarnya sudah diuji integritas kita dalam rangka menjaga kepercayaan dari orang tua. Ya. Contoh kecil lagi nih. Nah, jangan lupa belajar. Iya kan? Ya. Terus, berangkat ke sekolah, jangan lupa nanti sekolah belajar yang benar. Nah, kan integritas itu kan diuji sebenarnya. Betul. Ya kan? Ketika diinstruksikan lah katakan sama orang tua kita gini, jangan lupa belajar. Nah, bisa nggak kita menanggung konsekuensi itu? Belajar tanpa dilihat gitu tuh kan ya? Tanpa diperintah lagi tanpa disuruh lagi. Ya mungkin diperintah kembali. Cuman bisa nggak kita menjawab itu dengan kejujuran gitu tuh? Jujur bener-bener belajar, jujur bener-bener sekolah. Nggak acting gitu ya? Iya, karena kan itu yang akan membentuk fondasi ya, kepercayaan yang akan hadir di keluarga.
Jadi kan orang tua ketika kita memang bisa membuktikan perintah itu, akhirnya kan orang tua juga akan percaya. Berarti pondasi integritas diawali dari diri sendiri melalui keluarga gitu ya. Iya, jangan sampai nanti akhirnya orang tua malah curiga sendiri sama kita. Kan gitu kan, kalau kita tidak mampu melakukan membuktikan lah ya, membuktikan integritas itu gitu. Ada integritas tentang kejujuran, dedikasi dan lain sebagainya. Nah, ada juga mungkin contoh kasusnya di suami. Nah, gini bro. Ya, kayaknya pengalaman pribadi nih. Enggak kan gini. Kita itu kan contoh lah menikahi istri kita lah ya. Oke. Itu kan ucapan setia itu saya akan setia pada kamu. Ya kan bukan cuma dalam bentuk ucapan. Betul. Gitu kan ya. Iya, saya berani menikahi kamu, saya berjanji akan setia. Ya kan? Nah, bagaimana cara membuktikan kesetiaan kita ya tentunya kita lihat lagi di dalam pikiran dan tindakan kita nanti ke depannya. Betul. Gitu kan. Itu kan yang akan dinilai oleh istri kita gitu kan dan ya. akan dilihat oleh anak juga dong. Iya. Terus ketika saya nanti jadi suami, misalnya gitu kan. Mungkin kita sering seperti itu. Saya nanti akan bertanggung jawab ya kan terhadap pembinaan kamu gitu kan, terhadap nafkah kamu, anak-anak. Janjinya. Iya kan? Nah, ketika kita berjanji atas itu gitu kan ya. Maka kan itu perlu pembuktian. Betul. Iya dong. Nah, istri kita itu kan juga akan menilai. Menilai. Benar suami saya membuktikan janjinya gitu tuh. Benar dia amanah ya. Amanah gitu. Iya, karena kan pernikahan itu dibangun dari rasa percaya, dibangun dari amanah juga. Bukan cuma dibangun dari ucapan saya cinta kamu terus jadi kan gitu. Yang nggak sesederhana itu kalau menurut gua. Nah, terus kalau lu minta tadi contohnya misalnya di dunia pertemanan, pertemanan antara person to person lah misalnya gitu. Di pergaulan lah. Nah. Kalau menurut gua yang paling sederhana nih. Contoh integritasnya ya jangan ngomongin aib teman. Nggak ngegibah gitu ya. Nggak ngegibah. Ya kan? Ya apalagi ngomonginnya di belakang orangnya gitu ya. Mendingan ngomongin di depannya. Berarti ceng-cengan ngeledekin orang boleh dong. Ya, itu enggak gitu juga ya. Intermezzo ya mengeratkan hubungan. Nah, menurut gue itu tidak membuka aib teman di hadapan orang lain. Artinya tidak ngomongin teman di belakangnya lah ya. Di belakang. Terus juga tidak mengambil atau tidak memanfaatkan teman hanya untuk kepentingan pribadi. Ada nggak kasus yang seperti itu? Ada bro. Banyak. Iya kan? Banyak. Dia berteman hanya untuk kepentingan pribadi. Contohnya ini yang paling realistis lah. Berteman dekat, akrab, minjem duit. Ujung-ujungnya. Iya kan gitu kan? Ujung-ujungnya duit gitu kan. Karena kan memang pertemanan yang sehat itu bukan cuma pada saat senengnya aja. Kalau menurut gua. Susah seneng tetap. Susah seneng tuh bisa nggak dia? Kan diuji integritasnya di situ kan ya. Bener nggak sih dia teman gua gitu kan? Bener nggak sih dia mau jadi teman gue dan lain sebagainya tentang pertemanan. Begitupun ketika merambat di dunia sosial, khususnya mungkin di lingkungan masyarakat, ya kan. Anggaplah kita sebagai seorang warga lah ya, jangan jadi RT atau RW dan kepala desa dan sebagainya. Sebagai seorang warga gitu kan, mampu nggak kita mengikuti program-program yang ada di lingkungan kita? Contoh misalnya, ketika di lingkungan kita ada kerja bakti, kegiatan kerja bakti, terus ronda, ya kan? Mungkin juga ada yang olahraga bersama, bikin kegiatan Agustusan, gitu kan? Dan yang terpenting di lingkungan masyarakat itu, kalau menurut gua, tidak membuat hoax, menyebar berita bohong. Iya, itu kan akan menimbulkan perpecahan malah gitu kan? Jadi provokator ya. Provokator akhirnya kan gitu. Tidak dengan provokatif. Karena kan integritas di masyarakat itu tujuannya adalah membangun rasa saling percaya di masyarakat dan membangun rasa tanggung jawab bersama gitu bro kalau menurut gua. Saling menyegah dong kewajibannya ya. Ya. Betul. Itu menurut gua. Tapi setuju lagi nih. Masuk akal lah. Nah, terus menurut lu bro ya, integritas seseorang itu bisa diukur atau dinilai dari luar gitu ya? Atau integritas itu cuma diketahui oleh dirinya sendiri?
pertanyaannya, apakah integritas itu bisa dilihat dari Iya, luar? kelihatan nggak sih, bisa kita nilai, bisa kita ukur dari luar nggak sih integritas seseorang itu? Atau Atau integritas itu hanya hanya disimpan sendiri? diketahui oleh dirinya sendiri aja gitu? Ya kalau menurut gue sih Hmm, dua-duanya bisa. Kenapa gue bilang dua-duanya bisa? Gini, integritas itu kan nampak dari tindakan, kelihatan ya. kelihatan. Orang-orang di sekeliling kita bisa melihat tindakan kita. Gitu kan ya. Sepak terjang kita lah gitu kan. Tapi kan gini, yang nampak itu kan yang ditangkap orang itu hanya sebatas indikasi. Indikasi ya, tanda-tandanya lah, Tanda-tandanya ciri-cirinya gitu gitu ya. kan ya. Bukan kebenaran mutlak atas niatnya. Ya, Gitu. Jadi orang bisa kulitnya lah ya, kelihatan ya. bisa ngelihat dari konsistensi tindakan. Contohnya misalnya setiap pagi ya katakanlah jam 6 berangkat ya kan? Pakai seragam pabrik gitu kan ya. Terus gitu selama 1 minggu. Orang kan cuman ini udah kerja nih gitu kan ya. Dia jadi artinya baru kulitnya aja ya. Kulitnya aja kan, padahal kan nggak tahu. Bisa jadi kan. Betul. Bisa jadi dia nggak kerja gitu. Pakai seragam ke situ kan. Ya, itu yang gue bilang tadi, hanya sebatas indikasi gitu. Indikasi aja ya. Indikasi yang bisa dilihat oleh orang lain gitu. Berdasarkan perilakunya, ya kan, janjinya gitu. Hanya sebatas indikasi. Sedangkan statement gue tadi yang gue bilang bisa dilihat oleh dirinya sendiri, yaitu kalau menurut gue tergantung niat awal dan motivasi dia melakukan tindakan itu. Dan itu cuma dia yang tahu. Cuma dia yang tahu ya. Karena gini, ada orang yang di permukaan gitu kan, yang ditampilkan contohnya di hadapan orang lain di masyarakat, kelihatannya punya integritas baik. Seolah integritasnya baik. Iya dong gitu kan. Tapi padahal hatinya bisa penuh dengan manipulasi dan kepentingan. Berarti dia acting dong kalau gitu. Ya kita nggak jauh-jauh lah, contohnya kayak pemilihan pejabat lah. Iya. Gitu kan ya. Tiba-tiba integritasnya mendadak meningkat tinggi. Meningkat ya kan? Iya. Kelihatan wibawanya, perhatiannya. Kelihatan baiknya. Ya, padahal kan itu kepentingan pribadi gitu kan. Berarti integritas. Setelah jadi mungkin gitu kan ya. Yang dipentinginnya hanya kepentingan pribadi. Berarti integritasnya sesaat itu aja dong. Iya. Ya itu yang gue bilang tadi. Tergantung niat awalnya. Tapi ada juga gini, orang yang kelihatannya nih tindakannya sederhana, ya kan? Terus ada juga yang mungkin dia itu narasinya keras terhadap orang lain. Kan ada orang yang ngingetinnya kayak orang marah-marah. Ada yang ngingetinnya kayak ngajakin berantem. Tapi sering kali niatnya baik gitu tuh. Kalau niatnya baik ya. Iya, niatnya baik gitu. Nanti kan tinggal kita menangkap itu semua gitu tuh, menangkap indikasi itu semua gitu. Makanya ketika lo bilang bisa nggak dilihat dari luar dan dari dalam, ya dua-duanya bisa. Ya hanya ketika memang yang niat khususnya di niat ya yang di dalam dari dalam sendiri itu ya cuman si person itu yang tahu untuk apa dia menampilkan dirinya di publik itu, menampilkan integritas di publik. Berarti integritas seseorang itu bisa palsu dong kalau gitu. Ya bisa palsu. Bisa asli, karena kan tergantung niatnya. Betul. Gitu. Sedangkan yang nampak di permukaan itu yang terlihat itu kan indikasinya. Kita kan ngebaca lewat itu aja gitu. Jadi yang gue bilang tadi bukan kebenaran yang sifatnya hakiki, mutlak gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau gue boleh mengambil kesimpulan apakah bisa dilihat dari luar atau cuma di dalam, ya dua-duanya bisa. Bisa nampak, bisa tidak, gitu. Dan dari luar dilihat konsistensinya, gitu kan. Dari dalam ya cuma dia dan Tuhannya yang tahu, gitu, yang benar-benar tahu kenapa dia harus bersikap begitu. Oke, berarti integritas itu nggak hanya sebatas ada berupa integritasnya dari pengakuan dirinya sendiri, ada juga berdasarkan pengakuan orang lain. Ya kan ada integritas yang sifatnya validasi. Iya, validasi. Memang pengen diakui. Yang lebih objektif itu bukan dirinya sendiri, tapi melihat sudut pandang orang lain gitu ya. Itu lebih objektif biasanya. Nanti kita contoh lah. Kita akan diskusi tentang integritas dengan citra. Pencitraan. Iya kan? Citra gitu kan. Citra itu kan yang nampak gitu tuh. Citra itu kan memproyeksikan dirinya, tapi citra itu
konotasinya selalu negatif ya. Padahal juga citra seseorang itu belum tentu juga negatif. Tapi berhubung pejabat banyak yang pencitraan gitu ya. Dan di pencitraan kan berarti sesuatu yang direkayasa ya, identiknya Val gitu ya. Tapi itu di luar itulah gitu. Nah, terus gini bro nih, tadi gua ada yang menarik yang lu jelasin di awal ya. Kan ternyata tadi yang lu bilang satu paket ya, integritas itu satu paket dengan amanah. Di mana integritas itu bingkainya, sementara amanah itu isinya gitu ya. Sebagaikan wadah dan isinya tadi ya. Kira-kira nih bro, menurut bro, kira-kira gimana seandainya ada suatu amanah itu rusak ya? Gimana nih cara membangun kembali amanah yang sudah terlanjur rusak tuh kalau menurut lo ya? Baik itu dalam hubungan pribadi dan profesional. Kira-kira amanah yang rusak, yang hilang tadi bisa nggak dipulihkan lagi? Ini berdasarkan pendapat gua nih ya. Ya. Amanah rusak. Gimana cara ngebangun lagi amanah yang sudah rusak itu? Berdasarkan versi gue tapi nih. Oke, nggak apa-apa. Menurut pendapat lu lah. Ya karena kan orang punya pendapat masing-masing dong, gitu. Nanti kita harus objektif juga dengan pendapat orang lain. Tapi ya berdasarkan apa yang kali ini sedang gue pikirkan dan gue pahami, pertama membangun kembali amanah ya tentunya pertama ya akui dulu kesalahan kita di mana. Jangan ngeles gitu tuh. Ngeles ya. Iya, jujur aja gitu tuh. Ya mudah-mudahan dengan demikian gitu, dengan kita mengakui kesalahan, orang bisa maafin kita. Ya kan? Gitu. Ya seperti itu kan tujuannya kita mengakui kesalahan kan pengennya mah dimaafin gitu. Ya kan? Beda cuma nggak nyari pembenaran. Nggak nyari pembenaran lah, jujur. Langsung aja akui dulu gitu. Akui itu jujur soal apa yang udah lu langgar di amanah itu gitu. Menurut gua sih mengakui itu dulu sebagai fondasi utamanya. Terus step 1 berarti itu ya. Ya. Lu juga gini, harus menunjukkan lagi perbuatan integrasi itu lewat tindakan yang nyata gitu tuh. Nah, sebentar ini menarik nih karena ada ungkapan iringi perbuatan burukmu dengan kebaikan. Karena akan ditimpa ganti gitu tuh. Iya, jadi perbaiki dengan tindakan yang beneran gitu, bukan cuma janji lagi gitu tuh kan. Karena orang sudah nggak akan ngeliat janji lu lagi gitu. Yang ngeliat tuh apa sih nanti hasil perbaikan lu gitu tuh. Lu berubah apa enggak sih? Gitu, iya. Jadi amanah apa enggak gitu ya. Jadi jangan cuma ngomong mau berubah gitu tuh. Kan gitu ya. Tapi nggak ada buktinya. Gitu kan ngomong doang mau berubah. Tapi mana buktinya gitu. Nggak konsisten, nggak ini kan. Ada nggak kayak gitu? Nah itu kan banyak efek daripada kita gagal. Ya kan memperbaiki tindakan kita. Gitu sehingga tadi bisa jadi itu mempengaruhi perbaikan daripada integritas yang sudah rusak atau amanah yang sudah rusak gitu kan. Terus gini, perlu juga kita membangun lagi hubungan lah ya, atau ya paling tidak membangun kembali kepercayaan secara bertahap. Karena kan orang ketika sudah hianati lah ya. Hianati ya, dia sudah berkhianat. Iya, dia sudah dihianati. Ya beda bro. Kalau ada bahasanya gini, kaca yang yang memantulkan. Bukan, kaca yang sudah pernah hancur gitu. Oh iya. Ya kan tidak akan mungkin dibentuk lagi, disusun lagi ya. Seandainya pun bisa udah bukan pada bentuk yang semula gitu, ukuran yang utuh gitu kan. Iya. Jadi ada bekasnya. Dan kita juga harus sadar ketika kita mulai membangun kepercayaan kepada orang lagi, ya lu nggak akan bisa langsung dapat 100%. Butuh proses bertahap ya. Iya dong. Buat gitu. bangun kembali ya. Ya paling enggak lu mulailah dari hal-hal yang bisa lu jalanin, yang bisa lu buktiin gitu. Jangan banyak ngebual lah gitu tuh. Atau sok si paling ngeyakinin orang. Nah dalam proses itu kan kita butuh sabar. Nah di situ yang paling penting. Banyak orang nggak kuat di sabaran itu. Ya kan. Akhirnya dia berpikirnya, udahlah nggak usah. Ingat loh, kadang ada istilah masih ada kesempatan kedua. Oke. Iya kan? Tentunya kita harus pahami kesempatan kedua ini waktunya atau durasinya akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Iya. Gitu. Masih mending ada kesempatan kedua. Yang lebih biasanya tidak ada kesempatan kedua gitu ya.
Karena kan luka terhadap kepercayaan itu bukan apa ya? Ibaratnya kayak orang pacaran gitu ya. Iya. Lukanya dalam gitu, Bro. Iya kan, dalam. Ya kadang butuh berbulan-bulan. Penyembuhannya lebih lama. Iya, bertahun-tahun untuk menghilangkan tadi stigma negatifnya lah ya. Ya walaupun memang sudah dalam keadaan negatif, tapi paling tidak memperbaiki itu. Ya butuh waktu dibanding ketika dapat kepercayaan pertama. Terus juga penting dalam memperbaiki tadi lah integritas itu konsisten kita. Konsisten walau gini. Konsisten walau nggak ada yang nonton. Nah, itu yang paling berat mungkin ya. Iya kan? Itu yang gue bilang. Artinya ketika melakukan perbaikan itu ya udah nggak butuh validasi, yang penting jalanin aja gitu. Disiplin diri sendiri. Disiplin diri sendiri. Buktiin gitu. Buktiin kita ini niat melakukan perbaikan atas kesalahan yang sudah kita perbuat gitu. Sehingga ya nanti juga dengan kita konsisten itu, kalau menurut gua gitu, kita akan kembali jadi sorotan. Gitu. Jadi validasinya akan otomatis ya, nggak perlu sibuk cari pembenaran validasi orang, malah ngeles, cari alasan. Udah cukup fokus disiplin diri, perbaikan diri sendiri aja. Dengan sendirinya orang pun kan akan kembali percaya ya, akan aman lagi gitu ya. Kalau menurut gue ya, artinya ya kalau cuman beres cuma gara-gara diawasi ya lu nggak lagi melakukan perbaikan gitu. Berarti terhadap kesalahan. Belum jujur, belum amanah ya berarti ya. Jadi gini, membangun kembali amanah itu kan kayak nanam pohon, Bro. Gitu. Bahkan nanam pohonnya dari benih lagi. Dari kecambah. Mulai dari awal lagi ya. Dari angka 0 ya. Kalau kata di pom bensin kan gitu ya. Iya. Mulai dari 0 ya. Ya sama aja kayak gitu, mulai lagi dari 0 kan. Bahkan lebih berat medannya gitu kan ya. Gitu. Ya kenapa gua analogiin seperti itu kayak nanam lagi ya? Karena kita perlu nyiram, perlu nanam ulang, ya kan? Perlu dirawat lagi, dijaga lagi, dirawat lagi sampai benar-benar kepercayaan itu seiring waktu akan tumbuh. Nah, inilah yang penting menuntut konsistensi kita. Tapi yang paling utama akui dulu kalau kita salah. Sesederhana itu ya teorinya, mengakui kesalahan, terus tadi iringi perbuatan tidak amanah, perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Iya, lakukan perbaikan kan gitu. Ya, bangun lagi lah. Bangun gitu. lagi. Ya, itu sih kalau versi gua ya. Bagaimana cara membangun kembali integritas diri lah. Gitu. Oke, tadi amanah, ceritanya amanah sudah dibangun lagi gitu ya, walaupun namanya udah rusak. Nah, terus ngomong-ngomong amanah nih, Bro. Ngomong-ngomong tentang amanah, ini lanjut masih tentang amanah ya. Kira-kira memberikan amanah kepada seseorang itu gitu ya, itu lebih tentang menilai karakter dirinya atau lebih ke menguji sih sebetulnya? Amanah kalau itu diberikan kepada karakter apa sebatas ujian gitu kali ya? Lebih untuk menilai karakter apa untuk menguji skill, kemampuan, keterampilannya? Lebih ke tentang menilai karakternya atau lebih ke menguji kemampuannya? Kompetensinya gitu. Oke. Ujian semua. Iya, kira-kira nih. Ya, dua-duanya penting. Tapi tergantung bobotnya. Nah, bobotnya lebih condong kemana nih? Iya kan, jadi dua-duanya bisa jadi penting. Tadi tergantung konteks dan bobot amanahnya itu sendiri. Ya kan? Kalau gini, kalau amanahnya berhubungan dengan kepercayaan personal, misalnya gitu ya, keluarga, pertemanan, atau hal-hal rahasia. Gue rasa sih cukup dengan karakternya aja, ngelihat ke karakternya. Kenapa gitu? Karena kan yang di sini yang lu pegang itu kan bukan skill. Berarti karakter yang dituju ya? Iya kan karakter yang mau dites karakternya. Contoh gini, ada orang kadang mau curhat aja pilih teman curhat. Ya kan? Enggak semua teman dia curhatin gitu tuh. Ya kan? Karena kan ngeliat si orangnya. Orang ini baik hati enggak, jujur enggak, bisa nyimpen rahasia enggak kan? Itu kan bukan skill. Itu kan karakter. Lebih ke karakter ya. Iya. Jadi kan orang yang jujur seperti itu kan ya nggak perlu ahli-ahli banget lah ya, keahlian gitu ya. Betul. Gitu ya.
masih relevan lah kalau menurut gua gitu tuh. Nah, terus kalau yang sifatnya berhubungan dengan tanggung jawab profesional, selain karakter yang paling utama, ya kan, tetap penilaian kemampuan itu harus dan mesti jadi apa sebutnya? Pelengkap. Artinya nempel di orang itu. Gitu. Jadi bukan cuma tentang karakternya aja. Oke gini. Dia jujur, ya kan? Tapi skill-nya gimana? Ya karena kan ini urusannya tentang profesional loh. Ya kalau kita anggap aja profesional itu tentang hubungan bisnis. Orang jujur tapi jujur tidak pandai misalnya bernegosiasi, tidak pandai membangun hubungan, ya relationship gitu kan nggak jalan juga. Iya, artinya karakter dan skill dulunya dibutuhkan ya, perlu ya. Kan ya intinya gini, karakter itu tetap akan menjadi pondasi. Nah, jadi kemampuan itu seperti halnya tiangnya. Gitu. Jadi pondasi kalau kita ibarat membangun suatu bangunan profesional gitu, katakanlah bisnis profesional kita ibaratkannya sebagai ya katakanlah sebuah bangunan. Jadi karakter orang di dalam hubungan profesional itu ya harus menjadi pondasi. Lagi-lagi paket lengkap ya. Paket lengkap. Sehingga sedangkan yang menunjang nantinya adalah kemampuannya. Betul. Mungkin kalau bicara karakter tadi ya, apakah integritas itu untuk menguji karakternya atau lebih ke kemampuan? Kalau gue bayangin gini mungkin bro ya, ada seorang majikan menguji pembantunya. Kan pembantu baru ceritanya, gua tes ini masih pembantu ini jujur apa enggak gitu ya. Ditaruhlah uang tuh di tempat dia di ruang tamu bersih-bersih, tes pakai CCTV atau diintipin. Ketika dia nggak jujur, si majikannya bisa menguji, bener dia jujur, bener dia berbohong, uangnya diambil berarti dia tidak jujur, berarti dia tidak berintegritas. Tapi skala integritasnya hanya sebatas karakter, nggak secara skill gitu ya. Artinya kan gini. Karakter itu kayak kompas, bro. Kayak kompas. Iya. Jadi kemampuan itu kayak bensin ya. Kayak bensin. Petunjuk arah. Jadi kan lu bayangin ya, kalau kompasnya rusak, bensin lu semana gitu kan ya. Kalau tujuan nggak terarah gitu tuh, ya habis-habis juga. Gitu kalau menurut gua. Masuk. Iya. Itu sih kalau versi gua lah ya. Ngelihat apa tadi menjawab pertanyaan lu gitu. Oke. Oke bro, pertanyaan berikutnya nih ya. Kalau misalkan gitu ya, kita terlanjur memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya lah gitu. Itu kira-kira gimana menurut lo? Berarti saya yang salah nih akhirnya ya. Iya. Ya contoh lah, misalnya saya punya pemberi amanah lah, bisa seseorang. Saya sebagai pemberi amanah. Ya. Dan saya melakukan kesalahan memberikan amanah tidak kepada ahlinya. Iya. Berarti kan sikap saya nih. Sikap lu gimana lo? Gile. Kira-kira gimana? Gue harus ngejelasin. Coba mungkin jelasin ya. Mungkin ada solusi atau triknya bagaimana lu menyikapi itu. Terus solusinya harus gimana tuh ketika amanah itu diberikan kepada yang bukan ahli. Oh ternyata kita salah memberikan amanah ke si orang itu gitu. Ya pertama sih kita jangan malu buat ngakui kesalahan itu. Balik lagi pengakuan lagi ya, kejujuran. Kitanya dulu tetap kitanya berani jujur. Akui kesalahan terus ambil lagi tanggung jawab yang semestinya kita lakukan. Berarti amanah itu dicabut dong kalau begitu. Maksudnya gini, udah tahu kesalahan itu terjadi karena kita. Nah, yang dimaksud ambil tanggung jawab itu ya segera perbaiki. Segera perbaiki gitu. Ya saya salah memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya sehingga berdampak seperti ini nanti. Ya, tanggung jawab itu kita harus berani gitu dengan konsekuensi dari kesalahan kita gitu. Ngaku terus ini ngakuin pemberi amanahnya atau yang diberi amanah? Kita yang memberikan amanahnya. Iya, kita sebagai pemberi amanah kan salah nih. Ya. Kalau ngasih tugas ke orang lain kan salah gitu kan ya.
pertama kitanya juga harus ngakuin gitu mengakui. kesalahan kita, terus bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kita timbulkan dari kesalahan kita memberikan amanah itu. Jadi seorang pemimpin yang baik ya. Jadi dia ikut bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Terus ya paling nggak kita evaluasi penyebabnya, ya kan? Apakah kita kadang-kadang terlalu percaya dengan omongan? Karena kan gini, kita kadang membaca sesuatu itu ya mungkin terjadi pada diri kita. Membaca sesuatu, membaca kepercayaan itu, menyimpulkan kepercayaan itu kadang-kadang by data atau by fakta. Oke. Karena kalau by data itu kan kita bisa ambil katanya. Data bisa dimanipulasi. Iya kan? Bisa direkayasa ya. Katanya. Tapi kita nggak sampai nyatanya. Kan, ternyata emang kita bisa memperhatikan orang itu gimana sih gitu tuh dengan mata kepala kita sendiri gitu kan. Terus juga evaluasinya di kedekatan personal. Kadang-kadang gini, gue nggak enak nih kan gue punya proyek karena lu sering main sama gue kan ya. Padahal gue tahu lu tuh nggak kompetensi di bidang itu misalnya kan ya. Yalah, kasih aja lah. Itu tadi yang hubungan faktor nepotisme ya. perasaan nggak enak gitu kan. Kita juga sebagai pemberi amanah kadang-kadang udah dia aja lah. Ya kan? Artinya bukan karena nggak ada orang lain gitu kan. Nah terus juga kita evaluasi juga pada saat pemberian amanah ini dipengaruhi oleh keterburu-buruan atau enggak. Jadi tanpa asesmen, tanpa penilaian dulu mungkin ya. Tanpa penilaian, ya artinya kita lebih objektif lah gitu kan ya. Atau mungkin nggak bisa karena nggak ada orang lain lagi selain dia misalkan. Gitu gimana tuh? Ya kalau itu kan lain ceritanya lah ya. Kalau udah nggak ada pilihan, mau nggak mau, suka nggak suka ya emang udah harus dia kan gitu. Artinya kita kalau itu kan kita udah pertimbangkan konsekuensinya kan. Nah, selain tadi kita harus melakukan evaluasi, maka sesegera mungkin kalau gue gitu ya tarik lagi amanah yang sudah diberikan. Berarti nasib tadi gue belum nangkep nih, gimana nasib seorang pemangku amanah tadi? Apakah langsung ditarik lagi? Apa dia diberikan kesempatan? Tarik lagi gitu. Tarik dulu gitu. Ya itu kan sebagai tindakan kitanya. Gitu tuh. Ya kalau memang udah kita salah ya segera gitu. Jangan kita biarin gitu kan. Berarti apakah amanah itu dicabut? Atau bisa jadi ya. Bisa jadi dicabut. Kan gini, gue pernah dapat pelajaran gini. Apabila sebuah amanah itu ya diberikan kepada yang bukan ahlinya gitu kan ya, maka tunggu kehancurannya. Iya. Gitu. Kalau udah salah udah cabut aja gitu sih. Betul bro. Daripada nungguin hancur gitu. Tapi ada satu kasus ya bro, gue di perusahaan tempat gue kerja dulu gitu ya. Tadi ketika amanah diberikan bukan ahlinya dan dia gagal, pemangku amanah itu nggak bisa menjalankan amanah dengan baik. Nah, ternyata dikasih kesempatan kedua tadi tuh. Ada juga yang begitu ya? Ada memang. Kamu masih dikomitmenkan ulang gitu ya? Iya. Kamu masih mau menjalankan amanah nggak? Ditegur, diperbaiki, kemudian diberikan kompetensinya dipenuhi lagi. Buat meningkatkan kompetensi itu biasanya melalui pelatihan-pelatihan atau training. Training skill kompetensi dia. Kurangnya dia di mana? Oh, kamu kurangnya di komputer. Berarti dia dikasih pelatihan komputer lagi. Kamu kurang bisa mengoperasikan software ini, berarti dipenuhi lagi kompetensinya. Sehingga dia diberikan kesempatan kedua dan dikomitmenkan ulang. Ketika dia teruji bisa menjalankan amanah itu, berarti dia masih memegang amanah itu. Ada juga kasusnya gitu ya? Memang. Ada. Tapi kan kalau apa yang lu ceritain tadi kan perspektifnya beda, bro. Kalau gue kan perspektifnya adalah gue sebagai pemberi amanah, gue yang salah. Gitu kan? Sedangkan kalau yang tadi lu sampaikan, seakan-akan kesalahan itu terjadi di lebih di orang yang sudah dikasih gitu kan, gitu. Artinya lebih kepada penambahan skill ya kan, untuk kadang-kadang menutupi target segala macam gitu kan. Di-upgrade lagi gitu. Di-upgrade gitu kan. Itu kan kalau menurut gue sih dua objek yang berbeda pada pembahasan ini gitu. Nah, kembali kepada apa yang tadi pengen gue sampaikan, kenapa sih harus dicabut amanah itu tadi? Jangan sampai nunggu rusak. Berarti tindakan yang tegas ya? Tindakan tegas aja gitu kan, ya. Langsung. Ya. Tapi gini, dengan catatan, paling nggak jangan bikin orang yang amanahnya kita cabut itu jadi malu. Harga dirinya jatuh. Kita harus bijak juga ya, tata caranya gitu ya. Iya dong. Betul. Ya, artinya, paling nggak gini, kita opsionalnya. Kita alihin tugasnya.
Oh gitu, dimutasi kalau gitu. Iya betul. Mutasi jabatan. Mutasi jabatan lah Iya, gitu iya. ya kan. Jadi kita bisa kasih peran yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu kan. Itu kan cara yang menurut gua daripada kamu sekarang nggak tugas lagi karena kamu begini. Berarti the right man in the right place ya, ibaratnya gitu seperti ya. itulah Ya. maksud gua. Itu lebih bijak juga sih. Nah, terus juga setelah kita melakukan tindakan itu ya paling enggak ke depannya gitu menurut gua perbaiki sistemnya. Jangan sampai salah lagi. Nah, itu yang paling Iya. penting. Kalau perlu gitu tuh ketika kita dikasih akan memberikan amanah atau kerjaan lah misalnya kepada orang lain. Seleksi. Lebih selektif lagi berarti Selektif ya. juga. Kita kalau perlu ya lakukan seleksi. Ya, siapa yang pantas menerima amanah ini gitu. Hadirkan calon-calonnya. Ayo pikirin. Fit and proper test lah kalau di politik. Nah, dalam memperbaiki sistem itu kan paling nggak kita punya SOP. Jangan langsung asal tunjuk. Harus ya paling nggak harus kita nggak asal-asalan ya. Kalau bahasa pabriknya asal bos seneng gitu kan ya. Gitu nggak sih? ABS. Ya kan kita harus punya gini lah kalau di dunia pendidikan itu apa sih namanya ya? Penilaian itu apa sih namanya? Kompetensi lah ya. Harus punya penilaian kompetensi baik asesmen, baik karakternya, baik kemampuannya seperti apa sih yang dibutuhkan gitu tuh. Ya terus juga paling nggak jangan cuma ngukir-ngukir janji gitu kan. Lihat rekam jejak si orang yang akan diberikan amanah itu sendiri. Karena kan itu penting. Apa disebutnya sih? CV apa sih? CV itu? Itu mah kurikulum vitae. Nah, ya paling nggak kan gitu kan. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup kan gitu lah. Mungkin performance appraisal. Appraisal itu istilahnya tuh. Gua nggak ngerti lah istilah itu. Tapi yang gua maksudnya paling nggak lihat historinya. Ya. Gitu kan. Betul. Kan gitu. Maksudnya supaya jangan sampai nanti kita salah lagi gitu tuh. Dan ya paling nggak kita harus lebih bijak lah. Ketika kita sudah terlanjur salah, terlanjur basah, kita juga harus mau berdamai dengan kesalahan itu. Artinya bukan itu dijadikan sesuatu yang tidak disesali, tetap, ya kan? Tapi kita ngelihat ke depannya gitu kan ya. Ngelihat ke depannya, jangan sampai nanti ketika kita salah, ya memberikan amanah, memberikan kepercayaan pada orang lain, akhirnya kita tidak berani, gitu kan? Betul. Tidak berani melakukan atau mencoba lagi gitu tuh. Nanti kita perlu menjadikan kesalahan itu memang pengalaman. Betul. Terus juga jangan dendam sama kesalahan. Karena sekali lagi kesalahan itu yang menjadi pengalaman itu tetap bisa jadi guru yang terbaik. Dan bisa menjadi bahan evaluasi buat perbaikan berikutnya kan gitu ya. Kan mahal gitu ya. Mahal. Karena kan orang berhasil itu yang mahal itu adalah salahnya. Bukan benernya. Di mana-mana orang sukses kan pasti melalui kesalahan dulu, kegagalan dulu. Iya, yang bikin istimewanya sebuah penelitian, sebuah apa tuh? Statement yang bisa dibuktikan itu kan karena ada kesalahannya dulu gitu tuh. Sehingga menjadi wah gitulah ya. Menjadi kerennya gitu. Jadi sekali lagi kalau menurut gua kaitan ini juga kita harus paham bahwasan amanah itu bukan hadiah. Pemberian dong. Iya, bukan cuma sebatas kamu saya kasih. Nggak gitu. Artinya harus ada prosedur dan tanggung jawab di situ kita sebagai pemberi amanah kepada orang yang akan diamanahi. Ada ijab kabul ya. Ada MOU, nota kesepahamannya, Memorandum of Understanding. Wah, itu bahasa kerennya. Ya kan, udah gitulah. Oke, Bro. Dari obrolan yang cukup mendalam ini gitu ya. Secara makna, secara filosofi lah, kesimpulan lah. Apa nih kesimpulan lo nih mengenai integritas dan amanah ini? Ini kita udah mudahan nih. Silakan, kesimpulannya gimana? Ini nggak apa-apa ya. Oke. Jadi amanah itu kan adalah cermin integritas. Keduanya nggak bisa dipisahkan seperti napas dengan kehidupan. Integritas itu bukan sekedar kejujuran yang tampak di mata orang, gitu bro. Tapi kesetiaan kita pada nilai yang tetap kita pegang. Bahkan ketika
tidak ada yang melihat sekalipun gitu. Saat kita menjaga amanah, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri kita sendiri. Sebab kepercayaan itu kalau sudah rusak, ya sulit buat diperbaiki. Oke. Makanya jangan sampai kita kehilangan harga diri, ya kan? Yang bisa aja tidak akan utuh ketika sudah rusak, kalau menurut gue gitu. Maka memegang amanah itu kan bukan tentang takut pada hukuman, melainkan rasa hormat pada nurani kitanya, gitu. Jujur pada nurani kitanya, pada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa nampak dan terasa oleh orang lain. Gitu sih. Luar biasa ya. Ya, sekali lagi semoga dari mengenai integritas dan amanah ini bisa menjadi sedikit bahan renungan muhasabah ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki integrasi tinggi, amanah yang benar, sehingga integritas itu utuh yang dimana di dalamnya ada amanah gitu ya, integritas yang berisi amanah. Gitu bro ya. Terima kasih bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Formal amat sih. Wawancara semi formal. Ya, semoga bisa ditangkap poinnya ya. Terima kasih masukannya. Ya. Oke bro, sekali lagi terima kasih. Thank you. Demikian sahabat-sahabat Jendela Haunan, obrolan kita kali ini tentang integritas dan amanah ya. Semoga kita semua senantiasa memiliki integritas yang tinggi dan amanah yang baik gitu ya. Ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya Ryan dan rekan saya Si Olay.